Bahkan TNI Polri. Ini kan ada hasil survei itu. Ya di Polri itu sekitar 9% itu. Menurut Alfara ya. Alfara Institute ya. Peneliti. 90% itu. Di tubuh Polri. Kalau Pak Rahmizar dulu 3% ya Pak? TNI menurut Pak Rahmizar, Menhan dulu 3%. Udah masuk. Dan ini apa? Realitanya apa? Seperti di Polri itu ada namanya PCS. Polisi Cinta Sunnah. Iya. Formal oke ya, bagus orang cinta sunnah artinya meningkatkan kesalehan. Tetapi kalau kita lihat siapa yang suka masuk di situ memberikan ceramah-ceramah, ya orang-orang radikal ini. Nah, sekarang kita lihat tadi bicara apa sih radikalisme itu? Bagaimana kita tahu seorang ceramah yang radikal atau tidak? Ingat, radikalisme itu tidak ada ciri khas secara fisik. Tidak bisa kita kan yang pakai sorban, yang brewok, yang celana cingkrang. No, bisa keliru. Satu-satunya adalah dari mana? Ucapannya. Kenapa ucapan? Ucapan ini kan refleksi dari pikiran, pemikiran. Nah, ideologi itu kan pemikiran. Jadi kita tahu bahwa orang ini ideologinya ini dari ucapannya. Pada waktu ya dia dakwah itu, dia pengajian itu. Apakah di tempat ibadah, apakah di tempat umum. Dan di kita nggak jauh-jauh. Lihat aja di tengah jalan, di Monas, kalau waktu demo itu 411 ada 212, lihat aja menjelang Pilgub DKI sama Pilpres, itu kan pakai tua di jalan-jalan. Oh, takbir, no presiden kafir. Ahmad Dhani kan begitu sampai penjara di Surabaya itu. Nah, saya akan jelaskan apa saja cirinya ucapannya ini, apakah di kampus, apakah di tempat ibadah, apakah di tempat lain. Pengajian-pengajian khusus itu, ini kita bisa ya ambil referensi yang cukup aktual dan menurut saya itu sangat kredibel, yaitu ada satu deklarasi dari para ulama sedunia itu dalam konferensi internasional Al-Azhar di Kairo. Nah, itu baru. Itu 4 Februari 2020. Jadi baru 1 tahun. 4 Februari 2020. Temanya itu adalah pembaruan pemikiran Islam. Itu seluruh ulama terkenal di dunia. Dari Indonesia 4 ulama terkenal itu yang ikut. Isi deklarasinya apa? Ini mohon tolong dicek di websitenya Kementerian Agama. Pasti ada itu. Yang saya tangkap di situ, ciri dari radikalisme itu adalah tadi kan saya ucapannya. Di situ dinyatakan bahwa propaganda paham ekstremisme itu berdiri di atas penyesatan atau distorsi atau manipulasi pemahaman. Jadi manipulasi pemahaman ajaran agama. Jadi bukan agamanya, tapi pemahaman terhadap ajaran agama ini dimanipulasi dari doktrin-doktrin baik dalam Al-Quran maupun hadis itu. Di situ disebut antara lain pertama, ya, si para ekstremis ini selalu di situ berbicara masalah bahwa sistem pemerintahan di semua negara Muslim harus khilafah. Nah, kalau kita dari dulu kan disebut daulah Islamiyah. Abu Bakar Basir menyebut itu. Yang skopnya itu kan
Indonesia Raya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan itu. Nah ini khilafah. Jadi seluruh negara Muslim itu tidak mengenal batas. Itu khilafah. Padahal menurut para ulama di deklarasi itu dijelaskan tidak ada itu ajaran itu dalam Al-Quran. Menko Polhukam kita ini Pak Profesor Mahfud MD berkali-kali ngomong di TV itu, di debat terutama di ILC. Beliau, saya nantang kalau ada dalam Al-Quran yang memerintahkan sistem pemerintahan harus khilafah, saya mau belajar sama dia. Tapi sampai sekarang kan nggak ada itu. Berarti benar beliau itu. Tidak ada itu. Nah, saya juga tanya dari beberapa sumber, termasuk dari Mesir. Yang mana khilafah? Disebut khilafah itu zaman dulu para sahabat Nabi itu ya benar, itu bagus untuk konteks saat itu. Itu kan sudah ribuan tahun. Saat ini sudah jauh berbeda dinamika itu. Ya namanya khilafah itu sudah berbentuk republik, ada berbentuk kerajaan seperti Saudi Arabia. Sebabnya di Arab tidak ada kan khilafah. Kerajaan Saudi Arabia, Emirat, Brunei itu kesultanan, kerajaan, republik. Itu semua khilafah menurut para ahli-ahli dari Mesir itu. Nah itu satu. Ini isinya ceramah-ceramah mereka itu yang radikal-radikal. Satu, mendirikan khilafah. Yang kedua, itu ada 29 butir. Tapi hanya kutip beberapa yang menurut saya paling relevan untuk kita ini. Yaitu yang disebut ajaran Al-Hakimiyah. Intinya di situ bahwa di bumi ini tidak satupun manusia yang punya otoritas yang boleh menentukan hukum. Hukum itu hanya dari sono diwakili oleh khalifah di bumi. Oleh karena itu khilafah harus berdiri untuk menegakkan ini hukum ini. Contoh nyata, Abu Bakar Basir, perhatikan di sidangnya berapa kali tidak pernah kan mau bicara. Karena dia tidak mau diadili dengan hukum selain hukum Tuhan. Nah, bisa dibayangkan kalau semua orang berprinsip begini, ya kan bubar negara kita. Nah, kemudian yang ketiga paham takfiri. Mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham. Yang tidak sepaham, khilafah itu memperlakukan hukum hanya hukum Tuhan. Itu kafir, halal darahnya. Lah ini yang bikin malapetaka ini. Jadi para teroris bunuh diri itu mengikuti ini, ajaran ini. Oleh karena itu saya sering mengatakan, sebetulnya kalau kita bicara memberantas terorisme, jangan hanya kita melototin teroris itu. Teroris itu dalam konteks besar ini, menurut saya mereka itu korban sebetulnya. Korban penyesatan. Ya penyesatan ini khilafah, harus khilafah, hukum Tuhan sana. Yang tidak setuju ini kafir, bunuh. Halal darahnya, kamu masuk surga. Ditunggu bidadari, 73. Ini kan penyesatan. Jadi mestinya yang perlu kita konsentrasi betul. Siapa yang menyesatkan mereka ini? Dengan doktrin semacam ini. Nah ini sampai hari ini beliau-beliau ini belum secara tegas itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam hukum positif kita. Kalau di negara-negara Arab ini hukum positif. Kerajaan Saudi Arabia itu ribuan imam, ustadz itu ditangkap. Bahkan ada yang dipenggal gara-gara mengajarkan ajaran-ajaran yang beginian. Di kita bebas kemana-mana. Bahkan sudah masuk jadi ketua bidang fatwa di MUI. Nah ini kan cilaka besar.
Kalau MUI mengeluarkan fatwa yang berpaham radikal, terus di luar sudah ditunggu oleh teman-teman dia lagi, ada dibentuk gerakan nasional pengawal fatwa. Nah, ini mau ngapain ini? Kalau polisi capai-capai sedikit, mengkriminalisasi para ulama. Lah, ini situasi seperti ini negara kita sangat rawan. Sehingga saya khawatir kalau ini terus berlangsung, publik kita akan bertanya-tanya, ini yang jahat ini para teroris apa Densus ini? Ya sekarang kan waktu nangkap orang-orang yang barusan, bubarkan Densus katanya. Bolak-balik. Nah, kita umumnya sering mengatakan bahwa ya Muslim di Indonesia ini mayoritas moderat katanya. Mereka bagian kecil. Iya, dia kecil, tapi vokal. Tiap hari bicara, punya konsep, punya jaringan, punya dana. Sedangkan yang moderat, mayoritas tapi diam. Nah, ingat, lihat Syria dan Irak. Ketika ISIS itu merajalela, yang pertama dibantai itu di kuburan massal yang moderat, yang diam ini. Nah, kita harus sadari itu. Para intelektual yang moderat itu yang dibantai. Kita kan tidak ingin terjadi seperti itu. Nah, itu tadi sudah ada khilafah, al-hakimiyah, takfiri, kemudian jihad. Jihad bagi mereka ya perang. Dalam perang boleh melakukan irhab. Irhab itu teror. Dalam irhab itu boleh membunuh, termasuk perempuan dan anak-anak yang justru dilarang keras di dalam ajaran Islam. Jadi ini yang dikatakan bahwa mereka selalu mengatasnamakan Islam, tapi yang dilakukan justru sangat dilarang dalam Islam. Tapi mereka marah kalau kita bilang begitu. Tapi kenyataannya ya itu. Nah, jihad. Kemudian yang kelima, untuk melakukan jihad, mempersiapkan, itu ada proses. Namanya hijrah. Nah, hijrah ini kelihatan sepele. Tapi dampaknya besar untuk di kita. Kenapa banyak sekali anak-anak muda kita menjual sawahnya, gadaikan rumahnya, menjual asetnya untuk pergi cari mati di gurun pasir. Ini istilah Pak Hasyim Muzadi dulu. Karena pengaruh ini pemahaman jihad, hijrah harus pindah dulu dari lingkungan komunitas keluarga ke tempat lain. Dari situ mungkin ke lingkungan lebih besar lagi, sebentar lagi mungkin ke sana. Lihat itu yang perempuan yang mau ngebom di Mabes Polri, itu kan dia hijrah dulu. Setelah berapa hari menghilang, baru keluarganya panik mencari. Tahu-tahu sudah kejadian di Mabes. Jadi paham-paham ini. Jadi 5 ini ya. 1, ya menurut saya inilah salah satu dasar utama untuk melakukan aksi intoleran. Bahwa sekarang haram hukumnya mengucapkan selamat kepada hari-hari besar non-muslim. Nah, ini dijadikan dasar intoleran. Ada toko kue yang bikin itu ada ucapan selamat Natal, Merry Christmas, itu kan sempat digeruduk kan menjelang Pilpres. Baru 2 tahun ini kejadian. Ini sumber intoleransi. Nah, ada yang lain, ada 29 poin, 29 butir, masih banyak lagi di situ. Tapi menurut saya, kalau 5 ini saja kita fokus melawan, ya kita optimis lah bisa mengatasi ini. Kalau tidak, dengan posisi sekarang, terus terang saya melihat kita seperti belum serius menangani. Orang hanya melihat
ada teroris tukang ngebom, oh sudah ditangkap Densus. Nah, padahal hari ini kita bisa nangkap 100 teroris, besok sudah 1000 dibayat lagi. Ibaratnya yang memprovokasi ini, saya sebut ini yang tukang-tukang kompor. Ini kompor-kompornya ini. Jadi kebakaran itu jangan kita tunggu ada kebakaran, damkar datang. Nah, selama kompor-kompornya ini tidak bisa kita padamkan, seterusnya akan kebakaran kita. Nah, kompor-kompor ini ya senjatanya yaitu tadi manipulasi ajaran-ajaran agama itu. Nah, ini saya kira kita semua harus bersatu berbicara tentang masalah ini. Dan saya menyarankan civil society, saya kira setara ini salah satu unsur civil society yang cukup terkemuka, bisa bergandengan tangan dengan rekan-rekan lain untuk fight ini. Kalau bisa itu yang saya katakan tadi, bahan-bahan kompor, bahan-bahan bakar kompor-kompor tadi itu, mulai dari khilafah, jihad, takfir segala macam, harus ada dasar hukum untuk kita bertindak, karena kita kan komit menjaga proses demokratisasi ini berjalan. Ya pilarnya kan harus berdasarkan hukum semua tindakan. Nah, setiap ada kejadian gini banyak kita ramai-ramai menyalahkan, loh kok polisi Densus kok tidak menindak, tidak memadamkan kompor-kompor ini, dia tidak punya napas di situ, tidak punya bahan. Nah, kalau mau ya DPR bersama pemerintah akomodir ini bahan ini untuk dikategorikan sebagai kejahatan dan ada sanksi hukuman yang tegas. Ya begitu dia ceramah begini tangkap, masuk. Nah, kalau sekarang kita baru sampai tahap ya namanya berdebat, berdiskusi. Berdiskusi kita kalah. Dia ada di posisi menyerang, ofensif. Dengan infrastrukturnya yang sudah begitu luas, tertata, sudah banyak akarnya, kita baru melek, kita ngomong. Dan ini karena ini bahasa keagamaan. Kalau pemerintah yang ngomong, nggak mampan itu. Harus juga bahasa keagamaan. Ini para ulama-ulama, ustaz-ustaz kita yang punya kapasitas yang memadai di sini, yang bicara dengan mereka. Nah, walaupun menurut para ulama kita bahwa yang ngaku-ngaku ustaz itu ustaz bahkan disebut ustaz karbitan, ustaz selebritis, kata ulama-ulama senior kita baru tahu 1-2 ayat sudah mengkafir-kafirkan pemerintah segala macam. Tapi ini ustaz-ustaz milenial. Dia bicara yang dipengaruhi ini kan generasi milenial. Dengan gaya bahasa milenial. Sedangkan kita kalau menggunakan para ulama kita itu yang berkapasitas tinggi ini, gaya bahasanya kan biasanya datar aja, normatif. Nah, jadi dari pengalaman yang saya lihat, sekarang sudah mulai ada. Ternyata kalau menggunakan ustaz-ustaz, para ilmuwan muslim, sekaligus ustaz, ada yang gus-gus saya lihat, anak-anak muda, berhadapan dengan mereka diam. Nah, jadi kita butuh ini ustaz-ustaz milenial dengan gaya bahasa milenial. Lihat aja itu yang ustaz selebritis kan, wah sambil terkekeh itu audiennya, wah begitu dia teriak jihad, oh ya jihad, takbir, ya selesai. Lihat di Makassar, ini saya berikan ini realita ya, yang bom katedral itu
pengantinnya nggak tahu itu bukan satu pasang, ada beberapa pasang, mungkin 8 atau lebih. Dan itu belum semua tertangkap. Itu sebelumnya kan sudah 2005 sudah berbayat sama-sama Munarman tuh. Di Makassar kan ada videonya itu takbir. Ya betul dia praktekkan. Nah kita harus cari ustaz-ustaz banyak. Saya mengalami dulu saya mendatangkan itu toko JI Mesir itu 2-3 kali dengan ahli hadis dari Jordan ke sini. Saya minta bantuan dari UIN itu, alumni Al-Azhar di situ, yang LC itu datang. Oh itu hebat-hebat anak-anak itu. Cuma kita belum kasih peran mereka, kita belum kasih fasilitas. Mereka itu siap. Nah itu yang begitu-gitu. Ya dengan dukungan sebagai referensi utama ini ulama-ulama senior kita. Nah itu penting. Nah, jadi kita harus begitu. Nah, sekarang kembali, kita baru hanya tahap istilahnya perang narasi. Perang narasi ini kita dalam posisi kalah, dia di atas. Nah, harus selain perang narasi, di sini harus ada tindakan tegas. PBB sendiri itu merekomendasikan harus ada yang namanya state pressure, tekanan dari negara. Tidak bisa hanya dengan ngomong-ngomong saja itu. Kita ngomong saja ya bagi mereka angin lalu. Bahkan ulama kita yang kaliber, lihat Gus Dur, Pak Profesor Quraisy Shihab, itu bahkan dibully habis kan. Buya Syafi'i Ma'arif dibully habis sama mereka ini. Bahkan dianggap oh itu Syiah, oh itu Islam liberal, segala macam lah. Oleh mereka ini, oleh ustaz-ustaz selebritis ini. Yang diamini oleh audiensnya itu milenial. Nah, ini selain ini harus ada tindakan tegas negara dalam demokrasi kan tindakan hukum. Nah, tindakan hukum, dasar hukumnya kita masih lemah. Paling di situ kena dalam hukum pidana itu di situ incitement apa itu? Penghasutan, menganjurkan. Nah, ini lemah. Dan itu pembuktiannya ribet itu. Saksi ahlinya banyak itu yang harus didengar itu. Dalam proses itu sudah demo berjilid-jilid. Tidak efektif. Nah, rumuskanlah ini dalam hukum kita. Kalau tidak, ya kalau betul-betul kita ingin nekan ini, ya harus tindakan politik. Ketegasan politik di sini. Dan itu ternyata efektif. Contohnya, waktu Habib Rizik itu balihonya diturunin sama Pangdam Pak Dudung. Nah, alhamdulillah sekarang beliau itu kasat. Nah, itu menurut saya harus kita dukung itu. Jangan dilihat bahwa nanti TNI turun lagi di bidang politik. Ya nyatanya politik kita membutuhkan ada ketegasan politik. Dan yang bisa melakukan itu ya kita harus akui. Nah itu Pak Dudung waktu ya. Sekarang saya lihat tegas lagi beliau. Wah kemarin saya lihat 212 lemes. Itu bukti. Kita harus dukung itu. Ya terlepas nanti bicara demokrasi apa segala macam. Ya itulah nantilah. Musuh utama kita ini dulu sekarang. Orang yang mau meruntuhkan negara ini dengan konsep dia. Mau gulingkan pemerintah. Anda kan perhatikan sebelum 212, 411 dulu kan. Itu tahun berapa itu? 96 apa 97? Itu kalau menurut saya itu upaya kudeta itu sudah ngepung istana dengan kekuatan massa besar.
Masjid Istiqlal pakai tempat tidur, Jumatannya di Monas. Di tengah jalan mengepung Istana Negara. Itu kalau ada satu saja kejadian, misalnya ada bom di situ yang besar, selesai itu. Oh, betul-betul negara ini sudah bubar, sudah nggak mampu, harus diganti. Nah, itulah radikalisme ini yang bergerak di bidang politik sangat membutuhkan aksi-aksi kekerasan di lapangan itu oleh teroris ini. Sebaliknya, teroris di lapangan itu membutuhkan dukungan politik ini dari mereka. Setiap Densus menangkap teroris ini, wah ini rame semua bicara, bubarkan Densus, kriminalisasi ulama segala macam. Nah, ini harus disadari oleh generasi milenial, terutama di kampus-kampus itu. Ingat, kampus itu jadi pusat, bahkan disebut inkubator radikalisme di si kampus itu. Saya kira bukan rahasia lagi kan. Di medsos itu sudah saya baca itu ada paling tidak sudah 4-5 orang yang pernah direkrut itu, dicuci otak untuk ikut bergabung di kelompok mereka itu. Yang cuci otak itu para seniornya juga di situ dengan struktur organisasinya berjenjang begitu, dan ternyata itu ujungnya ke partai. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau dulu kita baru meraba-raba, loh kok ada orang partai kok membela-belain teroris kalau kita tangkap. Ya kalau sekarang sudah jelas kelihatan. Bahkan kita lihat siapa ini ketua partai, dia sudah bikin partai. Dan partai ini punya misi untuk seakan-akan membuat mengakomodir partai-partai agama yang mengarah kepada tujuan itu, mendirikan khilafah berdasarkan syariat. Nah, ini yang kita hadapi. Jadi kembali lagi saya berulang tekankan, kita perlu ada hukum, kita harus kuat. Untuk kuat kita bisa mengakomodir, ada referensi yang kredibel secara agama, karena di sana sudah berlaku hukum positif. Kenapa kita tidak? Kan hukum kita mengakomodir dari hukum adat, agama, apa segala kan bisa masuk di situ. Sudah salah satu sumber hukum. Kenapa tidak kita angkat itu? Kalau mau mengandalkan penegakan hukum. Nah, kalau tidak, harus ada keberanian politik, ketegasan politik. Nah, kalau sekarang baru seakan-akan tergantung figur tertentu. Ya katakan seperti Pangdam dulu, ya ini figurnya dia mengidentifikasi, ya ini masalah, negara bahaya kalau begini. Kalau negara udah bahaya begini ya saya harus bertindak. Dan ternyata itu benar. Nah, jadi saya kira kita harus ke situ berpikirnya. Saya tahu kalau saya bicara begini masih banyak yang tidak setuju ya. Ada yang sok demokrasi itu kan supremasi sipil. Supremasi sipil ya iya kita akui. Tapi di dalam supremasi sipil itu juga ada mekanisme di mana pemimpin yang dapat amanah yang dipilih oleh rakyat bisa mengerahkan tentaranya kan. Pengerahan tentara kan bukan haram di situ, sah-sah saja, tapi atas otoritas dari penguasa sipil yang dipilih oleh rakyat. Apa salahnya? Makanya mekanisme penggunaan militer dimanapun negara ya begitu, atas perintah presiden. Wong banyak demokrasi pakai tentara kok. Lihat di Amerika itu. Lihat di Amerika. Sekarang
Kapitol itu kalau mau sidang-sidang penting ya minta bantuan National Guard. Itu kan tentara. Polisinya kewalahan. Ya halal saja dalam negara demokrasi. Justru demi melindungi demokrasi itu. Nah sekarang di Amerika kan kalau kita lihat teks-teksnya di CNN itu, lihat demokrasi in peril. Wah, demokrasi in peril gara-gara kelakuan Trump. Sekarang Trump kan sudah mulai dekat ini. Orang pembantu terdekatnya sudah mulai diadili di Kapitol itu ya. Nah, sistem peradilan mereka saya nggak tahu juga. Tapi yang tokoh-tokoh macam diadili dulu di gedung Kapitol itu. Nah, bukti-bukti yang mengarah ke Trump sekarang sudah makin banyak di situ. Nah, jadi ini saya bicara ini ya saya tidak melihat ini kepentingan dari pihak mana, tapi demi menyelamatkan ya demokrasi kita, justru ya kita memerlukan kekuatan-kekuatan politik yang mengerahkan kekuatan-kekuatan yang efektif mengalahkan itu. Ya buktinya ini ya seorang mereka mungkin juga ya si radikal-radikal ini nganggap kalau polisi kita udah tahu lah. Nah kita bikin rame aja, apalagi kalau sampai ada martir korban, ya pasti seluruh polisi dibully semua orang. Nah ini satu yang saya pesan juga. Terus terang ya bukan karena saya mantan polisi, kasihan polisi itu di lapangan. Coba lihat sampai ada seorang perwira menengah itu dikeroyok begitu ya. Karena dia tahu polisi ini humanis, humanis tidak akan brutal. Jadi dia sudah brutal, justru tindakannya itu dia bahwa polisi yang melakukan. Nah ada contoh peristiwa Bawaslu setelah sidang MK dulu ya hasil pemilu presiden itu. Mereka nggak terima hasilnya, pasti dicurangi. Nyerang Bawaslu. Itu kan di Tanah Abang ada korban. Ada korban yang ditembak. Nah, untung ada profesor siapa itu yang tampil bicara. Ya logikanya itu bukan polisi yang nembak. Kalau polisi yang nembak pasti dari depan. Ini kok dari samping. Artinya ada orang tertentu yang ingin membuat martir. Yang tujuannya pemerintah sudah tidak mampu. Harus diganti. Dan lebih konkretnya, dalam peristiwa itu kan ada satu kelompok bersenjata yang ditangkap dengan tuduhan makar kan? Kan ada. Masih ingat kan? Ada doktor perguruan tinggi yang mengumpulkan bom. Tujuannya mau bakar itu di daerah Roksi sampai ke Glodok sana. Itu dokter. Ada mantan pejabat tinggi dari satuan bersenjata. Kan ditangkap. Masuk pengadilan. Saya nggak tahu sekarang udah putus belum itu. Kelihatannya mundur-mundur, mungkin pertimbangan politik ya. Kan ada ditangkap, senjatanya ada, udah dipamerkan itu. Targetnya ada 4 pejabat tingkat menteri yang akan dibunuh. Senjatanya dari mana juga udah jelas. Nah, jadi bahayanya nanti yaitu begini. Umumnya kalau kita bilang mereka mau menggulingkan pemerintah seperti jauh gitu. Tapi ternyata tidak. Dan itu prosesnya tidak perlu lama. Ya cukup dia menggunakan itu tadi. Paham-paham yang dimanipulasi tadi. Mengeksplorasi emosi massa. Pemerintah ini nggak benar. Pemerintah kita ini kafir. Nah tidak islami. Demo besar. Di situ ada martir, ada korban, ada alasan.
Jadi bahayanya adalah ada massa besar dan ada kelompok bersenjata. Tidak perlu besar, tapi cukup dia menciptakan martir di situ. Itu menyusul demo-demo besar berjilid-jilid. Yang temanya kembali ke tadi, manipulasi-manipulasi ajaran agama itu. Itu intinya. Jadi sekali lagi mari kita fokus ke situ. Baik secara hukum maupun secara politik. Nah, yang disayangkan masa-masa demo dulu menuntut reformasi, sekarang ternyata walaupun orangnya pasti sudah beda ya, tapi apa namanya itu ternyata sering membawa tema-tema yang justru tema-tema dari manipulasi ajaran agama tadi ini. Kan kelihatan jelas waktu demo-demo itu. Nah, saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Namun kalau ada diskusi pertanyaan-pertanyaan lain, ya silakan. Gitu.